Baik teman-teman, mari kita baca doa bersama. Baca doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita doain kita memimpin. Baik anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang IPA. Sebelumnya anak ibu kita belajar tentang apa? Materi dan mata. Sekarang masuk kepada perubahan wujud. Wujud apa yang berubah? Kita lihat nanti. Yaitu wujud padat, wujud cair, wujud gas. Nah, dengan adanya perubahan wujud ini, kita harus mengetahui tujuan kita untuk belajar untuk apa. Nah, tujuan yang pertama untuk apa? Oke. Yang kedua, oke. Yang ketiga, oke, bagus. Anak ibu sudah bisa menyebutkan bahwasanya tujuan kita belajar tentang wujud zat ini dan perubahannya. Pertama, mendeskripsikan karakteristik wujud. Yang kedua, mengidentifikasikan suatu zat. Yang ketiga, membedakan karakteristik wujud padat, cair, dan gas. Oke, baik anak-anak ibu. Sekarang coba buka bukunya halaman 41. Ada apa di halaman 41? Ada gambar akuarium. Nah, bisakah anak-anak ibu menyebutkan materi apa saja yang ada di dalam akuarium? Ada air, ada belenggu udara, kaca, ikan, tanaman hias, dan batu. Kemudian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Tidak. Kenapa? Karena setiap wujud bendanya berbeda. Kita lihat setiap materi memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kemudian contohnya apa? Air, batu memiliki sifatnya berbeda. Air bisa mengalir, batu tidak. Kemudian batu sangatlah keras, air tidak. Airnya sifatnya bisa mengalir. Oke, dari situ kita sudah tahu, bisa melihat sedikit bahwasanya sifat-sifatnya berbeda-beda. Kemudian kita lihat ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang berwujud padat tadi apa? Ada batu. Yang berwujud cair apa? Yang berwujud gas ada enggak? Apa itu? Ada lambung air tadi itu namanya sifatnya gas. Nah, kemudian anak-anak ibu, kita akan membuktikan seperti apa bentuk dan sifatnya zat padat dengan menemukan bukti nyata dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Anak-anak ibu sudah menyiapkan, ada batu atau kayu, ada? Taruh. Ada botol plastik? Ada kertas? Ada. Kemudian ada plastik? Ada. Nah, coba yang
kamu buat. Benda-benda apa yang kamu buat? Mungkin benda apa binatang atau benda-benda yang sifatnya bunga. Coba kamu bikin. Nah, taruh di atas meja yang sudah kamu olah. Yang ibu perhatikan. Rafa bikin halo. Yang lain bikin apa? Coba perhatikan. Bikin buat. Olah, mau dijadikan apa dia? Apa yang kalian buat? Ah, coba. Ini mana? Coba olah. Mau dijadikan apa dia? Nah, coba. Bagaimana kamu bikin jadi orang? Sudah. Apa yang mau bikin? Bentuk apa dia? Bentuk apa namanya? Apa? Oh, udah bagus. Bentuk persegi 4. Coba yang lain. Mau bentuknya bentuknya apa? Apa lain? Mau bentuk jadi apa? Oh, bagus. Mau jadi bentuk bunga. Bagus nih. Dijadikan bunga. Berarti precision bisa jadi bunga. Nah, yang lain bagaimana? Mau bentuk apa dia? Dari precision ini. Sudah boleh? Hah? Apa dia? Itu bumi. Oh, bagus. Betul. Mirip sekali dengan bumi. Kenapa? Anak ada warna hijau dan ada warna biru. Nah, bagus. Kelompok 1 dia membuat globe atau bumi yang berputar. Siapa lagi? Mau bentuknya siapa dia? Bagus jadinya. Membuat globe. Masuk kepada pelajaran apa itu? Kita masuk kepada pelajaran di masalah peta. Nah, sudah semuanya sudah dibentuk. Bentuk apa? Yang kelompok 4. Apa bentuk apa ini? Coba tengok ibu. Kelompok 4 membuat bunga. Dia jadikan sebagai bunga. Bagus. Oke. Nah, ibu, intinya kita belajar benda padat ini. Kita tahu bahwasanya presiden bisa berubah dan bentuknya katanya bisa lunak, bahannya lunak. Oke. Sudah semuanya? Sudah? Oke. Sudah dibuat bentuk semuanya presiden. Berikut ada tugas dari karena kita sudah mempraktekkan dari yang 4 tadi. Pertama tadi batu, kedua kertas, 3 botol plastik, 4 presiden. Sekarang anak-anak ibu masing-masing kelompok buat tugasnya. Ini ibu akan buatkan pakai kolom. Nah, benda apa saja tadi
bilang buat itu tidak paham? Nah, silakan buat di buku kamu. Ya terserah. Coba buat, nanti dikumpulkan. Ya. Satu bangsa makin orang apa sih temannya ide? Waktunya kita pilih cukup 2 menit selesai.
Mana Ibu? Ah, bacakan ke depan. Apa bentuk sifat benda padat yang kuat bunyinya? Sifat-sifat benda padat. 1. Bentuk benda padat tetap tidak dipengaruhi oleh bentuk wadahnya. 2. Bentuk benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Oke, bagus. Jadi ada berapa sifatnya? 2. Ada 2. Kita sudah tahu. Ini sudah dibacakan oleh teman kita tadi. Sudah paham benda padat? Sudah. Nah, sekarang kita akan coba menikmati. Coba perhatikan. Ibu akan bagikan kamu. Nah. botol, plastik yang bersihin. Coba dijawab si bukunya.
coba dikumpulkan ke depan. Coba dikumpulkan ke depan. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana?
Apa yang baik? Ini boleh. Dah. Kamu siapkan botol plastik, wadah, tambalan. Kemudian siapkan air, tuangkan air ke dalam wadah. Ke dalam wadah. Kamu beri warna. Warna ada warna? Di situ. Alah. Ada siap? Semangat. Alhamdulillah. Sudah siap bahannya? Oke, sekarang cobalah kamu perhatikan bahan yang ada di sana. Ambillah 1 gelas berwarna makanan, kemudian kamu taruh di atas meja kamu. Ada gelas, ada air botol plastik, ada wadah. Nah, coba kamu tuangkan, perhatikan bagaimana bentuk airnya. Apakah di gelas ditaruh di wadah, dia akan bentuk gelas? Iya. Air ditaruh di wadah, di gelas, kemudian kita tuang ke wadah, akan dia bentuk gelas juga? Tidak. Nah, jadi air kalau kita tuang ke wadah bentuknya seperti apa? Seperti wadah. Kemudian kita ambil, menurut kamu yang ada di dalam gelas itu ada air yang berwarna. Bagaimana pendapat kamu? Air warna yang kita masukkan apa yang terjadi? Awalnya itu putih, kemudian berubah menjadi warna yang kita inginkan. Bagaimana prosesnya? Langsung berubah atau berproses? Berproses. Tidak langsung berubah? Nah, oke. Coba kamu salin. Ini airnya. Iya. Kamu ukur banyaknya, kamu salin ke sana. Setelah disalin, salin ke gelas. Nah, kembali lagi ke sini. Apakah bentuknya air turunnya bertambah atau berkurang?
sudah mencoba buang air pada wadah tambalan, lalu ambil semuanya dan kamu perhatikan. Kamu sudah mencek batasannya apakah ketika kamu membuang air ke wadah, kemudian dibuang lagi ke botol plastik dan dikembalikan ke gelas, apakah bentuknya berubah? Ya. Benar? Ya. Cuman bentuknya mengikuti oke, bagus. Nah, sekarang kita coba ini buang air tadi lagi. Kita coba 15. Bagi yang punya beras, coba cek. Kamu perhatikan, pindahkan dari wadah ke gelas dan ke botol. Bagaimana bentuk volumenya? Sudah kan? Sudah. Apakah beras di dalam wadah berubah? Tidak. Masih tetap terbentuk beras? Iya. Banyaknya juga seperti itu? Berasnya banyaknya tetap? Iya. Nah, coba bagaimana bentuk bunga beras di dalam wadah? Bentuk beras tetap seperti beras. Walaupun beras kiranya tengok beras itu ada yang kosong, dia akan mengisi wadah tersebut. Nah, perhatikan bagaimana bentuk beras di dalam wadah. Kalau kamu sudah? Sekarang coba kamu jawab. Seperti apa bentuk dan sifat benda cair? Seperti apa bentuk dan sifat benda cair? Seperti beras. Bentuk benda cair dia seperti apa? Seperti saus. Nah, dia tetap berbentuk benda cair, tetap fungsinya, sifatnya akan berubah sesuai dengan wadahnya. Coba tanya ibu, kembali kita melihat disebutkan sifat-sifat benda cair. Nah, perhatikan, ada di depan kamu tadi teh yang sudah ada. Apakah ada mungkin barcode-nya? Jadi kita akan pelajari tentang pelajaran beras. Nah, coba tanya ibu, sudah ketemu benda cair, sifat-sifat benda cair? Nah, sekarang coba bintang ibu minta bacakan ke depan apa saja sifat-sifat dari benda cair. Sifat-sifat benda cair. 1.
Bentuk benda cair tidak tetap selalu mengikuti bentuk wadahnya. 2. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 3. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. 4. Benda cair mendekat ke segala arah. 5. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Nah, oke, terima kasih kepada Bintang sudah membacakan sifat-sifat benda cair. Ada berapa sifat benda cair? Ada 5. Pertama apa dibacakan teman tadi? Bentuk benda cair tidak selalu mengikuti wadahnya. Nah, mengikuti wadahnya. Kemudian, Permukaan benda cair yang selalu datar. oke, selanjutnya. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apa lagi? Benda cair mendekat ke segala arah. Nah, sudah? Sudah paham? Ini ada lagi? Apa lagi? Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Nah, sudah? Oke, bagus. Sekarang kita lanjut materi kita tentang memahami referensi yang ada di buku kamu. Halaman 43. Karena kita sudah mempelajari apakah anakku perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas, dan wadah gambaran. Nah, coba dijawab. Silakan tadi. Ya, cepat dijawab. Jawablah sambung. Ya, jawabnya langsung.
gelas. Di dalam wadah air berbentuk seperti wadah. Apa air memiliki bentuk yang tetap? Tidak, karena bentuk air berubah-ubah sesuai wadah. Apakah volume air berubah-ubah? Tidak, karena volume air tetap meskipun bentuk berubah-ubah. Menurut pendapat anak-anak, ibu beras termasuk cairan untuk atau padatan. Beras termasuk padatan karena bentuk butiran beras tetap tidak berubah-ubah meskipun berada di wadah yang berbeda-beda. Terima kasih yang Ibu sudah membacakan hasil diskusinya. Kita beri aplaus kepada teman kita supaya lebih semangat. Oke, Ibu. Sekarang kita masuk lagi kepada dalam. Nah, coba kamu perhatikan muka buku kamu halaman 54. Halaman 44. Ah, itu coba kamu ikuti. Kamu tiup badannya. Tiup badannya. Nah, kamu perhatikan apa yang terjadi. Ini fotonya dijubangi sebelah, jadi keluar arah jalannya. Bagaimana bentuknya? Coba kamu amati. Nah, coba perhatikan temannya. Jadi badannya karena ininya dikasih jubang, karena jadinya keluar jadinya. Ya, menjadi gas mengikuti wadah yang tempatnya itu adalah ruang dalamnya mengikuti ruang mana ruang itu ada. Nah, perhatikan. Nah, kamu tiup badannya, perhatikan. Nah, apa yang terjadi? Coba kamu perhatikan. Apa yang terjadi dalam lubang?
Kerjakan tugasnya. Membuktikan benda gas. Sekarang coba kamu jawab soal yang ada di buku kamu itu. Bagaimana perubahan dari wujud
bawah itu terdapat di balon. balon. Nah, kalau kita pindahkan zatnya juga baru ya. Jadi dia mengikuti wadahnya. Lanjut. Kemudian kita dapat bagaimana perbedaan karakteristik antara benda wujud padat, cair, dan gas. Nah, kita lihat bahwasanya benda padat volumenya dan bentuknya benda cair bentuknya berubah, namun volumenya tetap. Kemudian benda berwujud gas bentuk dan volumenya berubah. Nah, itu salah satu membuktikan bahwasanya semua wujud gas dan ada perubahannya. Oke, anak-anak ibu, karena kita sudah mencoba mempraktikkan, membuktikan wujud gas itu sendiri dari mulai benda padat sampai benda cair dan benda gas. Nah, coba anak-anak ibu, siapa yang bisa membacakan kesimpulannya pada hari ini? Kesimpulannya, coba anak-anak ibu bacakan ke depan. Coba, Farel. Ya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Padat, cair, dan gas adalah tiga wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tabel berikut ini memberikan gambaran perbedaan sifat zat yang berbentuk padat, cair, dan gas. Sifat-sifat zat memiliki bentuk yang relatif tetap tidak berubah-ubah. Memiliki kemampuan volumenya relatif tetap. Kegunaan yang berbeda-beda. Oke, terima kasih kepada panel yang sudah bacakan kesimpulannya bahwasanya yang kita pelajari tadi adalah benda padat, cair, dan gas adalah tiga wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba kita perhatikan tabel yang ada di buku bahwasanya sifat-sifat zat itu pertama memiliki bentuk yang relatif tetap, tidak berubah-ubah. Itu terdapat pada padat. Ada pada padat? Ya. Ada pada cair? Tidak. Ada pada gas? Ada pada gas? Ya. Kemudian yang kedua memiliki kemampuan mengalir. Terdapat pada benda padat? Benda padat mengalir? Benda padat. Benda cair dia memiliki kemampuan mengalir? Benda gas memiliki kemampuan mengalir? Ya. Nah, volumenya relatif tetap terdapat pada benda padat. Kemudian benda cair dan tidak memiliki benda gas. Kalau volumenya relatif tetap tidak ada pada gas. Oke, terima kasih karena kita sudah belajar pada hari ini tentang perubahan wujud tadi. Kita sudah bacakan kesimpulannya. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memahami pelajaran hari ini dan dapat mudah ditemukan di manapun kita bepergian atau di rumah, karena benda padat, benda cair, benda gas ada semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak ibu, sudah selesai semuanya? Ya. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kita baca doa setelah belajar. Assalamualaikum. Selesai. Oke, kita sudah baca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua.